Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang melempar jumrah di Mina. Dan melempar jumrah itu ada beberapa waktunya. Ya, pertama waktunya adalah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau di hari menyembelih, ya. Kemudian sisanya adalah di hari-hari yang disebut dengan hari tasyrik di tanggal 11, 12 dan 13. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, melempar jumrah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau di tanggal di hari raya Idul Adha, di hari menyembelih. Sunnah-sunnahnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah menghentikan talbiyah sebelum memulai melempar jumrah. Kemudian yang kedua adalah bertakbir bersamaan setiap kali batu yang dilemparkan ketika melemparkan jumrah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melemparnya dari arah bawah, yaitu dari tengah lembah tersebut. Kemudian yang keempat adalah melempar jumrah setelah terbitnya matahari, yaitu di waktu duha. Kemudian yang kelima adalah bergerak, tidak berdiri untuk berdoa dan berzikir setelah melempar jumrah tersebut. Ya. Dan ingat, di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini melempar jumrah di Mina hanya melempar jumrah Aqabah saja. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, juga kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya urutan dari pelaksanaan ibadah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah pertama melempar jumrah Aqabah, kemudian kedua berikutnya adalah menyembelih hewan hadyu, kemudian yang ketiga mencukur rambut, kemudian yang keempat adalah mencukur atau memotong rambut, kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah. Ini urutan seperti inilah urutan dari jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas adalah tentang tahallul. Tahallul. Tahallul untuk haji itu ada dua, tahallul awal dan tahallul tsani, tahallul awal dan tahallul tsani.
tahallul awal, tahallul tsani ini terkait dengan 3 tata cara pelaksanaan haji, ya, atau 3 eh, perbuatan tindakan, ya, eh, dari manasik haji, yaitu yang pertama adalah melempar jumroh, kemudian yang kedua adalah bercukur atau memotong rambut, yang ketiga adalah tawaf ifadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi tahallul itu, ya, baik yang pertama maupun yang kedua, ya, itu terkait dengan ketiga hal ini, ya, ketiga hal ini. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat, ya, tentang tahallul awal, ya, tahallul awal. Bagaimana seseorang yang berhaji itu disebut dia telah bertahallul awal. Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat demikian. Ya, apakah dengan melempar jumroh saja walaupun dia belum memotong rambut, ataukah dengan melempar jumroh harus dengan memotong rambut, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil tentang masalah ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya hataini hina ahrama wa li hillihi hina ahalla qabla an yatufa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dinyatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku yang memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku ini ketika beliau akan berihram, ketika beliau akan berihram. Jadi ketika akan berihram, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang memberikan minyak, ya, minyak wangi, ya, pada tubuh beliau, demikian. Dan itu boleh seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang diharamkan adalah ketika dalam kondisi ihram. Ini ketika belum berihram. Dan, ya, ketika tahallul, ya, dan ketika tahallul beliau, saat tahallul sebelum beliau bertawaf, ya, sebelum beliau bertawaf. Dari sini menunjukkan bahwasanya sebelum tawaf, ya, sebelum tawaf seseorang itu disebut sudah bertahallul awal, ya. Disebutkan di sini oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa lihillihi hina ahalla qabla an yatufa, wa lihillihi hina ahalla qabla an yatufa. Ya, untuk tahallul beliau tatkala beliau bertahallul sebelum beliau bertawaf. Jadi tahallul itu, tahallul awal maksudnya itu terjadi sebelum tawaf, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, karena sebelum tahallul sebelum tawaf ifadah ini ada 2 tindakan, yaitu melempar jumroh aqabah dan bercukur, sehingga para ulama pun mereka berbeda pendapat apakah dengan melempar jumroh saja, jumroh aqabah saja itu sudah dia disebut dengan tahallul, ataukah harus dengan apa? Dengan bercukurnya, demikian, ya. Yang jelas, ya, tahallul awal terjadi bisa sebelum apa? Sebelum tawaf ifadah. Sementara sebelum tawaf ifadah itu ada 2 yang mau dikerjakan. Apa itu tadi? Melempar jumroh aqabah dan memotong rambut, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah dengan melempar jumroh aqabah saja sudah disebut tahallul awal, ataukah harus dengan mencukur atau memotong rambut? Nah, inilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, dari sisi mana kok disebut dengan tahallul, ya disebut dengan tahallul ketika sebelum tawaf itu. Baik, perlu diketahui bahwasanya orang yang sedang ihram itu haram untuk pakai minyak wangi, paham ya? Nah, Rasulullah SAW ini dikasih minyak wangi oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebelum tawaf. Ya, sebelum tawaf. Tapi setelah melempar jumrah maksudnya, ya. Melempar jumrah. Nah, permasalahannya adalah kasih minyak wanginya ini sehingga itu disebut dengan tahallul karena dalam kondisi ihram itu tidak boleh pakai minyak wangi. Berarti kalau pakai minyak wangi itu sudah tidak ihram, paham ya? Namanya sudah tahallul. Demikian. Nah, ini kasih minyak wanginya itu setelah melempar jumrah Aqabah langsung kasih minyak wangi ataukah setelah mencukur rambut baru dikasih minyak wangi. Ya, itu dia. Sebelum tawaf ifadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama berpendapat faqala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Law kana yahillu birrami faqat la qalat wa lihillihi qabla an yahluqa." Atau qabla an yahliq, ya. Andaikan tahallulnya Rasulullah SAW itu hanya dengan melempar saja, dengan setelah melempar jumrah Aqabah disebut dengan sudah tahallul, itu disebut dengan tahallul, ya. Maka tentunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, walihilli qabla an yahliq, ya, dan karena tahallul beliau sebelum beliau bercukur, ya. Fahiyya radhiyallahu anha ja'alat al-hilla ma baina at-tawafi walladhi qablahu. Maka beliau radhiyallahu anha menjadikan tahallul beliau itu adalah antara tawaf dengan apa yang sebelumnya. Ya. Berarti apa kalau sebelumnya? Apa sebelumnya? Ada dua. Apa tadi? Yaitu melempar jumrah dan mencukur atau memotong rambut, demikian. Walladzi qablahu huwa ar-ramyu wan-nahru wal-halqu. Nah, sebelumnya itu adalah melempar jumrah, Aqabah, menyembelih dan bercukur atau memotong rambut. La siyama qad qala sallallahu alaihi wasallam inna ma'iyal hadiya fala uhilla hatta, ya, fala ahilla hatta anhara, ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya ada bersamaku hewan hadyu, maka aku belumlah bertahallul sampai aku menyembelih, demikian. Wa qad warada hadisun, dan ada hadis yang datang, idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakum kullu syai'in illa nisa. Apabila kalian telah melempar jumrah, ya, dan telah bercukur, maka kalian telah halal bagi kalian segala sesuatu kecuali wanita. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tahawi, Baihaqi, Imam Ahmad, namun hadisnya sahih, tidak sahih, ya, dhaif. Baik, jadi pendapat yang pertama ini, ya, pendapat pertama adalah disebut dengan tahallul awal adalah ketika sudah melempar jumrah Aqabah dan dia sudah bercukur atau motong rambut. Wa qala akharuna, dan yang lain berpendapat innal muhrima idza rama jumratal aqabati
halalahu kullu syai'in illa nisa. Pendapat ulama yang lain mengatakan seorang yang sedang ihram haji, apabila telah melempar jumrah aqabah, maka dia telah tahallul, halal bagi dia segala sesuatu kecuali wanita. Walau lam yahliq, walaupun dia belum bercukur atau motong rambut. Ini pendapat yang kedua, ya. Wastadallu biriwayatin li hadithi Aisyah radhiyallahu anha al-mutaqaddim bilafzi, mereka berdalilkan dengan riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lalu dengan lafaz bunyi seperti ini. Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya bi darirati bidariratin li hijjatil wada'i lil hilli wal ihrami hina ahrama wa hina rama jumratal aqabata yauman nahri qabla an yatufa bil baiti. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku, ya, untuk haji wada, baik itu dalam kondisi tahallul maupun dalam kondisi sebelum ihram maksudnya, ya, ketika beliau hendak berihram. Dan ketika beliau melempar jumrah aqabah di hari menyembelih sebelum beliau bertawaf di Ka'bah. Nah, dari sini mereka memahami bahwasanya ya cukup ya dengan melempar jumrah saja, jumrah aqabah saja itu sudah apa? Sudah dikatakan tahallul karena di situ dikasih minyak wangi, demikian ya. Begitu juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dua tempat, di Irwaul Ghalil dan Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, dengan lafaz seperti ini, idza ramaitumul jumrata faqad halalakum kullu syai'in illa nisa. Nah, apabila kalian telah melempar jumrah, maka halal bagi kalian segala sesuatu kecuali wanita. Ya, maka sudah tahallul. Berarti wanita maksudnya tidak boleh untuk digauli, itu istri, tidak boleh jima ketika itu, karena ini masih tahallul awal, nanti tahallul tsani setelah yang kedua baru nanti halal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya sudah dinyatakan tahallul awal dengan melempar jumrah aqabah saja. Ini pendapatnya Atha bin Abi Rabah, Imam Malik, kemudian Abu Saur, Abu Yusuf, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimahumullah. Dan ini yang dicandongi oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Bahkan yang luar biasa ada pendapat dari Ibnu Hazm yang mengatakan begini, yahillu lahu dzalika bimujarradi dukhuli waqtir rami walau lam yarmi. Tahallul dia, telah halal bagi dia semua itu dengan sekedar masuknya waktu melempar walaupun dia belum melempar, sampai seperti itu ya pendapat Ibnu Hazm. Ya. Maka tentunya yang seperti ini wallahu taala alam tidak tepat ya, karena nunggu melempar ya. Hadisnya sudah kita sebutkan tadi ya. Adapun mazhab Syafi'i, wa dhahaba asy-Syafi'iyyah ila anna tahallul al-awwala yaqa'u bi amrayn min thalathatin. Ulama mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwasanya tahallul awal itu bisa terjadi dengan melakukan dua hal dari tiga hal. Apa itu? Ar-ramyu wal halqu wat tawafu, yaitu melempar jumrah, bercukur dan tawaf. Wa yaqa'u tahallul tsani bisalisi. Dan terjadinya tahallul yang kedua dengan melakukan yang ketiganya. Jadi tinggal memilih saja, ya, melempar jumrah, ya, bercukur, tawaf. Mazhab Syafi'i salah satu dari dua dari yang tiga ini dilakukan, maka sudah tahallul awal.
dilakukan sisanya, maka jadilah tahallul tsani. Gitu dia. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya kalau diurutkan ini ada 3 atau 4 pendapat sebenarnya. Pendapat yang mengatakan yang pertama apa? Tahallul awal itu terjadi dengan apa? Melempar jumrah aqabah dan bercukur atau memotong rambut. Pendapat yang kedua, kalau nggak salah pendapat ini pendapat jumhur ya kalau nggak salah ya. Kemudian atau pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya tahallul awal itu cukup dengan melempar jumrah saja, itu sudah dikatakan tahallul awal. Ya, kalau sudah tahallul awal berarti sudah apa? Boleh pakai apa? Pakai pakaian biasa, ganti pakaian biasa, pakai minyak wangi. Demikian. Ya, cuma nggak boleh ya kalau bawa istri nggak boleh dia apa? Nggak boleh jima. Begitu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Ibnu Hazm tadi kita katakan, sekedar masuk waktu melempar saja. Kapan tadi waktu melempar? Waktu duha, tanggal 10 waktu duha. Itu kata beliau sudah tahallul katanya, walaupun belum melempar katanya. Nah ini pendapat yang ketiga ini, tapi kita katakan lemah ya. Kemudian yang keempat adalah pendapat mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya ya melakukan 2 dari yang 3. Apa bedanya dengan pendapat yang pertama? Sebenarnya bisa masuk pendapat pertama. Cuma masalahnya ya, kalau pendapat pertama hanya apa? Dibatasi dengan melempar jumrah aqabah dan bercukur. Nah, sementara kalau mazhab Syafi'i tinggal memilih dari yang 3 ini 2 saja. Ya. Apakah dia mau melempar jumrah lalu tawaf ifadah, cukurnya nanti, nah gitu dia. Ya. Baik, tapi kita katakan tadi kalau jumhur ulama kan tadi berurutan. Kalau berurutan ya kayak tadi. Cuma mazhab Syafi'i ya, itu pokoknya dari yang 3 ini 2 saja dilakukan sudah tahallul awal. Sisanya ini tahallul tsani, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa amma tahallulu as-sani fayahsulu ba'da tawafil ifadati. Ya. Adapun tahallul tsani, tahallul yang kedua, itu terjadi atau bisa didapatkan ya dengan melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah maka selesai. Itu sudah disebut dengan tahallul tsani. Dalil mana? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, summa lam yuhallil ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min syai'in ya hurrima minhu hatta qada hajjahu wa nahara hadiyahu yauman nahri wa afada fatafa bil baiti summa halla min kulli syai'in hurrima minhu atau haruma minhu. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bertahallul dari sesuatu yang diharamkan ya dari beliau sampai beliau menyelesaikan haji beliau dan menyembelih hewan hadiyu di hari ke-10, yaitu di hari menyembelih tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan beliau melakukan tawaf ifadah ya. Lalu beliau tawaf di Ka'bah. Kemudian halallah bagi beliau dari segala sesuatu yang diharamkan sebelumnya dari beliau. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini tahallul tsani itu terjadi setelah tawaf ifadah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang melempar jumrah ya di hari-hari tasyrik. Melempar jumrah di hari-hari tasyrik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Melempar jumrah di hari tasyrik berarti
di hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik yang kedua, hari tasyrik yang ketiga. Nah, sekarang kita bagi pembahasannya, yaitu melempar jumrah di hari tasyrik yang pertama dan kedua. Yajibu fi hadaini al-yawmaini al-hadi ashar was-sani ashar min dhil hijjati ramyul jimar as-salasi ala at-tartibi al-jumratu sughra thumma al-wusta thumma jumratul aqabati. Wajib di 2 hari ini, yaitu tanggal 11, 12 dari bulan Dzulhijjah, melempar jumrah yang 3 itu ya secara berurutan. Itu jumrah sughra, wusta, kubra. Kubra itulah dia jumrah aqabah, ya. Yurma kullu jumratin minha bisab'i hasayatin. Ya, dilempar setiap jumrah itu darinya dengan 7 batu. Ya. Kapan waktu melempar? Di tanggal 11 dan 12 ini yabda'u waqta ar-rami fi hadaini al-yawmaini ba'da zawali. Ya, atau yubda'u waktu rami, dimulai waktu melempar jumrah tersebut yang 3, sughra, wusta, kubra, di 2 hari ini, yaitu tanggal 11 dan 12, itu setelah zawal. Zawal itu maksudnya ketika masuknya waktu zuhur, berarti sudah zuhur. Kalau tanggal 10 kapan? Di waktu duha, setelah terbitnya matahari. Nah, kalau di hari-hari tasyrik, kapan itu? Setelah zuhur, demikian. Wala yajuzu qablahu 'inda jumhuril ulama. Tidak boleh ya sebelum itu, melempar jumrah sebelum itu. Jadi jangan disamakan dengan apa? Dengan melempar jumrah aqabah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Baik, jumhur memiliki dalil tentang pendapat mereka ini. Yang pertama adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi yauman nahri duha wa amma ba'da dzalika fa ba'da zawali. Hadis ini sudah berkali-kali ya kita sebutkan ya. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim juga, ya. Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar di hari raya tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu di waktu duha. Adapun setelah itu, maksudnya di hari setelahnya, ya, berarti tanggal 11, 12, 13 itu setelah zawal, itu setelah zuhur. Ya, zawal itu maksudnya tergelincirnya matahari ke arah barat, kemudian membentuk bayangan ke arah timur, itu zawal, ya. Baik. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Rasulullah bersabda, ya, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini menunjukkan tak boleh sebelumnya gitu ya. Kemudian dalil yang kedua adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yataraqqabu zawala asy-syamsi hatta yarmiya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti tibanya tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur itu, sampai beliau melempar. Berdasarkan hadis ya, fa'an wabira radhiyallahu anhu qala, fa'an wabira dari di sini wabirah ya.
rahimahullahu taala, sa'altu ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mata armi al-jimar? Kapankah aku bisa melempar jumrah itu? Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, idza rama imamuka farmihi. Fa'atu alaihi al-mas'alah. Qala kunna natahayyanu fa idza zalat asy-syamsu ramayna. Dari Wabirah yang mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kapankah aku bisa melempar jumrah? Maka ia mengatakan, apabila pemimpinmu, imammu, maksudnya pemerintah ketika itu yang memimpin Haji Akbar itu, ya, itu melempar jumrah, maka melemparlah ketika itu. Maka aku pun mengulangi pertanyaan tersebut kepadanya. Qala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami menanti-nanti waktu tatkala ya telah tergelincir matahari, maka kami pun melempar. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walau jaza qabla az-zawali la fa'alahu sallallahu alaihi wasallam walau marratan li bayanil jawazi, ya. Andaikan boleh untuk melempar jumrah itu sebelum zuhur, ya, sebelum tergelincirnya matahari, pastilah Rasulullah melakukan hal itu walaupun sekali saja untuk menjelaskan kebolehannya. Nah, ketika dinanti-nanti waktunya dan tidak ada satupun Rasulullah melakukan hal tersebut sebelumnya, maka ini menunjukkan bahwasanya tak boleh melakukan pelemparan jumrah di waktu duha di tanggal berapa? 11, 12 dan juga nanti 13 ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ya nggak bisa pakai kias ya. Oh, kiasnya dengan waktu tanggal 10, nggak bisa ya. Jangan dikiaskan. Kemudian dalil yang ketiga, annahu law kana ar-ramyu qabla az-zawali jaizan la fa'alahu sallallahu alaihi wasallam lima fihi min fi'lil ibadati fi awwali waqtiha wa lima fihi min taysiri 'alal ibadi wa lima fihi min tatwilil waqti. Andaikan boleh melempar jumrah itu sebelum zuhur, sebelum tergelincirnya, itu masuk waktu zuhur, tergelincirnya matahari, andaikan melempar jumrah sebelum zuhur itu boleh, pastilah Rasulullah melakukannya. Kenapa? Alasannya karena di dalam melempar jumrah di waktu duha sebelum zuhur itu ada tindakan melakukan sebuah ibadah di awal waktunya, kalau boleh kan gitu ya. Dan juga tindakan tersebut itu di dalamnya terdapat kemudahan bagi para hamba untuk melakukannya. Kenapa? Belum panas, betul nggak? Masih dingin kondisinya. Namanya waktu duha. Waktu duha itu mulai dari terbitnya matahari meninggi udah. Nah, itu ketika belum panas. Kalau waktu zuhur mah panas banget itu. Ya. Kalau boleh, ya. Dan juga ada fungsinya juga, yaitu untuk memperpanjang waktunya, nah, gitu. Tapi ternyata enggak. Baik, nah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarh Al-Mumti, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yamtaddul waqtul masnunu min zawali syamsi ila ghurubiha. Nah, waktu yang dianjurkan untuk melempar jumrah itu memanjang dari tergelincirnya matahari waktu zuhur itu sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau gitu mau pilih yang agak yang agak sedikit mungkin tak panas, maka di waktu asar. Nah gitu kalau mau pilih.
Fa in syaqqa ar-ramyu qabla al-maghribi fala haraja 'ala al-asahi ay yarmiya bil-laili kama sabaqa tahriruhu 'inda ar-ramy yauman nahri. Kalau sulit melempar jumrah sebelum maghrib, maka tidak ada dosa menurut pendapat yang paling benar untuk melemparnya di malam hari, berarti setelah terbit tenggelam matahari. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya ketika melempar dalam pembahasan ketika melempar jumrah ya di hari menyembelih, itu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Wa annahu nihayatu waqti rami, dan bahwasanya itu merupakan waktu terakhir melempar jumrah. Famadhahibu al-ulama'i fihi mithlu alladhi taqaddama fi rami yauman nahri. Ya. Pendapat-pendapat para ulama di dalam akhir dari melempar jumrah itu seperti yang telah berlalu dalam pembahasan melempar jumrah di tanggal 10. Bagaimana itu? Baik, ini kita akan sebutkan ya, sekedar mengulang saja pada pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, waktu melempar jumrah ya, menurut ulama mazhab Hanafi itu sampai waktu fajar di hari setelahnya. Nah, gitu, di hari setelahnya. Ya. Jadi menurut mazhab Hanafi melempar jumrah itu waktu terakhirnya adalah ya sampai ya waktu fajar di hari setelahnya. Adapun menurut ulama mazhab Maliki itu sampai maghrib. Sampai maghrib saja. Ya. Kalau dia melempar jumrah sudah berakhir waktunya, maka kena denda, demikian. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali, maka akhir dari waktu melempar jumrah itu adalah sampai akhir dari hari tasyrik. Oh, jadi enggak ada batasannya. Maksudnya batasnya ya sampai akhir hari tasyrik, demikian. Demikian ya. Jadi kita ulangi, kalau di tanggal 11 berarti melempar jumrah, batas akhir dari melempar jumrah menurut mazhab Hanafi sampai kapan? Sampai apa? Waktu subuh hari berikutnya. Berarti tanggal berapa? 12 ya. Nah, gitu. Kalau waktu melempar, batas akhir waktu melempar di tanggal 12 menurut mazhab Hanafi berarti sampai waktu subuh tanggal 13, mazhab Hanafi begitu dia. Kalau Maliki udah maghrib, enggak bisa ini. Maghrib katanya, udah. Enggak bisa ditambah-tambah waktu maghrib. Demikian, ya. Nah, adapun mazhab Syafi'i dan Hambali, wah ini panjang banget ini. Mau dimundurkan sampai akhir dari hari tasyrik, ya seperti itulah. Enak banget ya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 itu bisa dimundurkan semua. Nah, pokoknya hari terakhir itu. Enggak ada denda kalau gitu sama ini, menurut pendapat ini. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagaimana tata cara melempar ya di tanggal 11 dan 12? Ada hadis dari Salim bekas budaknya Abdullah bin Umar rahimahullah ya. Ini Salim rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yarmil jumrata ad-dunya bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin summa yataqaddamu fayashulu fayaqumu mustaqbilal qiblati
tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi thumma yarmil wusta thumma ya'khudhu dhata shimali fayasulu fayaqumu mustaqbilal qiblati thumma yad'u wa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan thumma yarmi al-jumrata dhatal aqabati min batnil wadi wa la yaqifu 'indaha wa yaqulu hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tata cara melempar jumrah di dua waktu ini, yaitu tanggal 11 dan 12. Dari Salim rahimahullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dahulu melempar jumrah sughra, dunia maksudnya sughra yang kecil, ya. Itu dengan 7 lemparan. Beliau bertakbir bersama setiap batu yang dilempar. Beliau maju untuk mempermudah, lalu beliau berdiri menghadap kiblat dengan panjang dan beliau berdoa mengangkat kedua tangan setelah melempar jumrah sughra. Kemudian beliau melempar jumrah wusta, Kemudian beliau mengambil posisi sebelah kiri, Kemudian cari posisi yang mudah, lalu beliau berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa dan mengangkat kedua tangan, dan beliau berdiri dengan panjang, maksudnya berdoa. Kemudian beliau melempar jumrah Zatul Aqabah dari arah dari arah tengah lembah, dan beliau tidak berdiri di sisinya untuk berdoa. Dan beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Ada istilah an-nafarul awal, nafar awal namanya. Apa nafar awal ini? An-nafarul awalu idza ramal hajju al-jimara awwala wa saniya ayyamit tasyrik. Nafar awal itu adalah seorang jemaah haji sudah melempar ketiga jumrah tersebut di tanggal 1 atau di hari pertama atau di hari pertama dan hari kedua dari hari tasyrik, berarti tanggal 11 atau tanggal 12. Fa innahu yajuzu lahu an yanfira ay yarhala ila Makkah. Maka boleh bagi dia untuk dia beranjak menuju Mekah. Ini disebut dengan nafar awal. Paham? Nafar awal itu jemaah haji yang sudah melempar jumrah yang 3 di tanggal 11 dan 12. Maka dia boleh untuk kemana? Ke Mekah, balik ke Mekah. Ini disebut dengan nafar awal. Jadi nafar awal orang yang bergerak menuju Mekah, tapi sudah menyelesaikan pelemparan jumrah yang 3 di tanggal 11 dan 12. In ahabba at-ta'ajjula fil insirafi min Mina. Kalau dia ingin menyegerakan beranjak dari Mina. Wa yumsi hadzal yaum yauman nafaril awal. Orang yang jemaah haji yang sudah nafar awal, ini berarti dia tidak melakukan, pelemparan jumrah di tanggal 13, yaitu di hari ketiga dari hari tasyrik. Wa bihi yasqutu ramyul yaumis salisi min ayyamit tasyrik ittifaqan. Maka orang seperti ini gugur melempar jumrah yang 3 di tanggal 13
13, yaitu hari ketiga dari hari tasyrik. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah surah Al-Baqarah ayat 203. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir 203 ya. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Siapa saja yang ingin bersegera, maksudnya bersegera beranjak ya menuju Mekah dari Mina ya. Di 2 hari ini setelah melakukan pelemparan jumroh di tanggal 11 dan 12, ketiga jumroh dilempar tersebut ya, maka tidak dosa bagi dia. Maksudnya bersegera meninggalkan Mina menuju Mekah. Dan siapa saja yang ingin menunda, maka tidak dosa bagi dia, bagi orang yang bertakwa ya. Baik ya. Boleh bagi orang yang menjadi jemaah haji ya untuk dia bergerak menuju Mekah dari Mina ya sebelum tenggelamnya matahari. Ya, di tanggal 12 atau di hari kedua dari hari tasyrik menurut jumhur ulama. Adapun menurut mazhab Hanafi itu boleh ya untuk dia bergerak menuju Mekah ya selama belum terbitnya fajar dari tanggal 13. Nanti sebelum subuh. Jadi kalau gitu bukan hanya sebelum maghrib, bahkan setelah maghrib pun masih bisa. Yang penting jangan masuk waktu subuh di tanggal 13-nya. Demikian. Ini menurut mazhab Hanafi. Kalau jumhur boleh sebelum maghrib ya. Demikian. Baik, sekarang pembahasan melempar jumroh di tanggal 13. Jadi melempar jumroh itu dibagi menjadi 3 pembahasan. Melempar jumroh di tanggal 10 itu cuma jumrah Aqabah saja. Kemudian melempar jumrah di tanggal 11, 12 atau hari pertama, hari kedua dari hari tasyrik ya. Nah, ini orang yang melempar ini di tanggal 11, 12 maka dia boleh melakukan nafar awal, segera dia beranjak menuju Mekah demikian. Nah, baru yang ketiga melempar jumrah ya di tanggal 13 atau hari terakhir dari hari tasyrik. Wa yajibu ramyul jimari salasi fi hadzal yaumi 'ala man ta'akhkhara wa lam yanfar min Mina. Wajib melempar jumrah yang 3, jumrah sughra, kubra, wusta, kubra di tanggal 13 ini bagi orang yang dia terlambat untuk bergerak ya. Dia belum bergerak dari Mina. Kapan itu? Menurut jumhur ulama ba'da zawali indal jumhuri. Ya. Maksudnya kapan itu melempar jumrohnya? Menurut jumhur itu setelah apa? Setelah zuhur, ya. Kita ulangi. Ya. Menurut jumhur ulama, kita ulangi, ya. Bagi orang yang dia telat untuk bergerak dari Mina menuju Mekah setelah melempar jumroh di tanggal 11 dan 12, maka wajib bagi jemaah haji tersebut untuk dia melempar jumroh yang 3 di tanggal 13 tersebut, ya, karena dia belum bergerak dari Mina. Tadi sudah disebutkan kalau jumhur ulama tadi menyebutkan kapan itu waktunya dia boleh bergerak sebelum maghrib. Kalau menurut mazhab Hanafi dia sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk subuh ya sudah, kalau gitu dia menetap di situ, ya. Nah, kapan melempar jumroh di tanggal 13 ini? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara jumhur ya dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Jumhur berpendapat tetap saja ya setelah
setelah zuhur, jumhur. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh sebelum zuhur, Yang penting setelah masuk subuh, demikian. Tapi kita katakan hadis yang tadi mengatakan Jabir mengatakan radhiyallahu an raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi yauman nahri duha wa amma ba'da dzalika fa ba'da zawal. Aku melihat Rasulullah SAW melempar jumrah di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah itu di waktu duha, sementara setelah itu itu setelah zuhur, setelah zawal itu tergelincirnya matahari, masuknya waktu zuhur, demikian. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah tertolak dengan ini. Namun mereka bersepakat bahwasanya akhir dari waktu melempar jumrah itu adalah tenggelamnya matahari di tanggal 13. Udah, karena besok udah nggak ada hari tasyrik lagi, begitu. Begitu juga waktu melempar jumrah yang sudah terlewatkan qadha-qadhanya itu, qadha melempar jumrah, itu pun waktu akhirnya adalah tenggelamnya matahari di tanggal 13 atau di hari ketiga dari hari tasyrik. Kenapa? Karena keluarnya waktu manasik haji itu dengan tenggelamnya matahari. Demikian, Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada istilah an-nafarul asani, ada istilah nafar sani, Kapan itu nafar sani? Idza ramal hajju al-jimaras salasa fil yaumil salisi min ayyamit tasyriqi wa huwa rabi'u ayyamin nahri insarafa min Mina ila Makkah. Nafar sani, apabila seorang jemaah haji itu telah melempar jumrah yang 3 di tanggal 13 atau di hari ketiga dari hari tasyrik, yaitu hari keempat yang melempar. Hari keempat dari melempar. Karena melempar jumrah itu ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Hari keempatnya tanggal 13. Maka boleh bergerak dari Mina menuju Makkah. Wala yusannu lahu an yuqima bi Mina ba'da rami. Tidak disunnahkan bagi seorang jemaah haji itu untuk dia tinggal di Mina setelah melempar jumrah. Wa yusamma yauman nafaris tsani, dan disebut hari tersebut dengan hari nafar tsani. Wa bihi tantahi manasiku Mina, Dengan ini maka berakhirlah manasik-manasik di Mina, demikian. Baik, pertanyaannya, boleh enggak melempar jumrah itu dibadalkan? Tahu badal? Kan badal diganti, Maksudnya ada orang lain yang dia melemparkan. Mungkin kan ada orang tua, aduh panas sekali, aduh capek kali, tolong lemparkan, gitu kan. Baik, man ajiza 'anil rami bi nafsihi li maradin au habsin wa nahwihima fa innahu yastanibu man yarmi anhu. Siapa saja yang tidak mampu untuk melempar jumrah itu secara sendiri, karena sakit atau karena tertahan atau alasan yang lainnya, maka dia mencari ganti orang yang melemparkan untuk dirinya. Li'anna waqtahu mudayyaqun, karena waktunya sempit. Wa yanbaghi an yakuna an-naibu qad rama an nafsihi awalan. Syaratnya ini dia. Hendaknya orang yang menjadi pengganti ini dia sudah melempar terlebih dahulu untuk dirinya. Melempar jumrah, bukan melempar dia, Wala yasihur ramyu 'anil nisa'i ghairul 'ajizati 'anil ramyi wa kadzalika 'anis sibyani.
Tidak sah ya, tidak sah ya melempar menggantikan ya para wanita. Demikian pula anak-anak yang mereka sebenarnya mampu untuk melempar. Ya. Jadi ini syaratnya haruslah orang yang mampu. Syaratnya adalah orang yang tidak mampu. Jadi pembadalan melempar itu syaratnya ketika tidak mampu karena sakit, ya demikian. Tapi kalau dia memang betul-betul tak mampu, ya maka boleh, ya. Kita ulangi, yang boleh untuk dibadalkan dalam melempar adalah ya orang-orang yang tidak mampu, ya, bukan orang yang mampu. Kalau mampu maka tidak sah, demikian. Ada hadis dari Jabir, tapi ini hadisnya dhaif, enggak sahih, diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, Jabir mengatakan hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana an-nisa'u wasibyanu wa ramaina anhum. Kami berhaji bersama Rasulullah SAW dan bersama kami ada wanita dan anak-anak. Kami melemparkan untuk mereka. Maksudnya ya digantikan pelemparan itu. Tapi kita katakan ini hadisnya dhaif. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pembahasan terakhir ya tentang melempar jumrah ini adalah ya bermalam di Mina di hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Ya, bermalam di Mina di hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Ya. Wajib bermalam di Mina di hari-hari tasyrik ya yang 3, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, ya. Kalau di tanggal 13 ya enggak dia bermalam, boleh dengan syarat dia sudah melakukan pelemparan jumrah di tanggal 11 dan 12 secara sempurna. Dan dia belum terlambat untuk bergerak menuju Mekah. Ya, kapan tadi waktunya? Menurut jumhur adalah sebelum maghrib. Menurut mazhab Hanafi sebelum waktu subuh. Nah, gitu. Jangan udah masuk yang tepat wallahu alam. Ana condong pendapat jumhur ya, sebelum maghrib. Karena kalau sudah maghrib maka masuk hari setelahnya tanggal 13. Maka sebelum maghrib gitu. Jadi kalau sudah melempar waktu zuhur udah gerak saja langsung. Kalau sudah gerak mungkin ketemu maghrib di jalan enggak apa-apa. Yang penting bergerak dari Mina sebelum maghrib, demikian. Nah kalau mendapati malam ya di Mina maka berarti dia telat. Maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk bermalam di tempat itu, gitu. Wallahu ta'ala alam. Yalzamu ala man tarakahu bi ghairi udhrin damun indahum. Menurut jumhur wajib dikenakan denda bila meninggalkan bermalam tanpa udzur, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil Abbas an yabita bi Makkah ayyama Mina min ajli siqayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi kepada Abbas radhiyallahu anhu untuk dia bermalam bukan di Mina tapi di Mekah di hari-hari Mina itu karena ingin memberikan minum kepada jemaah haji. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ungkapan dispensasi ini menunjukkan wajibnya untuk bermalam di Mina. Karena itu termasuk manasik haji. Paham ya? Jadi kalau kita ketemu istilah rukhsah atau apa namanya? Rukhsah, ini kalimat rukhsah. Berarti hukum asal sesuatu itu lawan dari rukhsah namanya adalah ada istilah rukhsah, ada istilah lupa istilah satu lagi ya, disebut dengan asal dia ya.
maka hukum asalnya adalah berkebalikan dari rukhsah tersebut. Demikian. Baik, kalau makanya diberikan rukhsah. Contohnya ini ada dalil yang menyebutkan ada seorang buta yang datang kepada Nabi SAW, dia minta dispensasi untuk sholat di rumah. Nah itu bahasanya. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, awalnya Rasulullah memberikan dispensasi. Lalu ketika Rasulullah dia hendak berbalik, Rasulullah tanya. Ya itu kalimatnya disebutnya yurakhisu. Ya Rasulullah memberikan dispensasi kepada dia. Demikian. Ya. Awalnya dikasih dispensasi, tapi ketika berbalik atas mohon nida, Rasul bertanya, kamu dengar seruan adzan? Maka kata orang buta tadi, iya. Fala idzan, kalau gitu tidak. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalimat rukhsah itu ditambah lagi, kalau dengar azan nggak dikasih lagi dispensasi, menunjukkan bahwasanya wajib sholat di tempat azan dikumandangkan. Paham nggak? Nah itu dia dispensasi, gitu cara berdalil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Istilahnya azimah, lupa. Azimah namanya. Jadi ada istilah rukhsah, ada azimah. Rukhsah itu dispensasi, azimah hukum asal. Itu dia ya. Ulama mazhab Hanafi dan satu pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu hukumnya sunat, yaitu bermalam di Mina. Pendapat yang pertama lebih kuat karena ada bahasa tadi rukhsah, demikian. Wallahu taala alam. Baik. Nah, ini selesai pembahasan tentang melempar jumroh di Mina. Ya, begitu juga bermabit sekaligus bermalam di Mina. Baik ya. Wallahu taala alam, ini pembahasan kita. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pembahasan hadiyu, hewan hadiyu. Insyaallah. Baik. Kalau mau bertanya dipersilakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Silakan kalau mau bertanya. Silakan. Dinyatakan belum tahu situasi di Mekah ya kan. Iya. Kalau jemaah hajinya itu biasanya di mana? Terus Mekah, jarak dari Mekah ke Mina itu berapa jauh Pak? Kita diwajibkan kalau tidak sempat bermalam di Mina. Baik, jarak Mekah ke Madinah, coba cari di itu, dicari di Google. Yang jelas ya, itu hitungan tergantung kecepatan. Kalau jarak itu, ya ini tinggal cari coba. Kalau dulu ya mungkin jalan kaki jauh lah dia. Ya kalau sekarang naik kendaraan, naik bus cepat. Tapi berapa jaraknya, Pak? Berapa? 439 kilo. Bukan Mekah Mina, bukan Madinah. Tadi Anda bilang apa? Mekah Mina. Oh, panjang kali 400. Anda pun heran, orang sampai ke sana cuma hitungan setengah jam kalau nggak salah itu. Bukan Mekah Madinah, Mekah Mina. Salah sebut tadi. Berapa? 10 kilo. Iya, 10 kilo. Ini cepat kok. 10 kilo, tapi jangan dikira cepat ya. Kalau kita saat ini umroh ke sana, mungkin cepat. Ya, hitungan setengah jam sampai. Tapi nanti pas lagi haji, gimana, Bang? Rapat kan? Mobil-mobil bus-bus kan? Ketika umroh, haji, tutup jalannya. Jadi jalan kaki. Jalan kaki malah. Soalnya belum masanya ke sana ya kan. Saya belum tahu. Kabarnya bisa, tapi kata jalannya itu lambat. Ada yang bisa tapi lambat katanya. Katanya lebih cepat lagi naik kaki. Kalau 10 kilo dekat lah ya.
Oh iya, dekatnya itu. Yang bikin lama itu kan muter-muternya. Pokoknya kalau berangkat ya tadi 10 kilo, ya 10 kilo. 10 kilo dekat lah itu, ya. Tapi insya Allah kalau rame-rame nggak kerasa itu, apalagi sama istri ya kan. Jadi Mekah dengan Mina adalah 10 kiloan ya, kurang lebih. Baik, ada yang lain mau bertanya? Bus tersebut masuk ke area masjid yang ada kuburan. Enggak, maksudnya busnya dia berhenti masuk di area pekarangan. Anda condong antum sholat di bus. Sholat di bus saja. Jangan di masjid. Jadi masjid yang ada kuburan, ya memang para ulama mereka berbeda pendapat tentang kebolehan sholat di masjid tersebut dengan dilihat posisi kuburannya, gitu. Kalau posisi kuburannya di dalam masjid tepat, kalau nggak salah sepakat tak boleh. Cuma mereka berbeda pendapat, apakah sah sholatnya ataukah batal sholatnya, tuh ya. Tapi nggak boleh. Ada yang mengatakan kalau dia di depan kiblat jadi menghadap kiblat, nah itu semakin terlarang dia, paham ya. Nah yang terjadi perbedaan pendapat ya itu dia adalah yang di pekarangan tapi tidak di arah kiblat. Tapi anak condong sama. Anak condong lebih kepada pendapat yang menyamakan itu. Kenapa? Karena ketika itu menyatukan kuburan dengan masjid. Cuma maksudnya tetap terlarang dia, ya. Cuma lebih parah kalau seandainya di dalam masjid kemudian di arah kiblat. Karena ada hadis larangan la tusallu ya ilal qabri, jangan salat mengarah kuburan. Ya, kemudian ada hadis juga yang mengatakan ya kalau contohnya masjid di dalamnya tepat ada kuburan, maka ini seperti hadis yang mengatakan al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammam. Ya, bumi ini semuanya adalah apa? Adalah masjid kecuali maksudnya masjid tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Artinya jangan sholat di masjid yang ada kuburan dan jangan di kamar mandi gitu. Adapun kalau di sekitar, anak condong tetap sama, cuma lebih ringan dia. Tetap saja nggak boleh, gitu dia, nggak boleh. Lalu gimana? Makanya tadi posisi apa namanya? Posisi apa tuh? Busnya di mana posisinya? Kalau posisinya dia adalah dalam masjid juga, ya sebaiknya tetap keluar. Kalau malam kan nggak nampak itu. Makanya biasakan kalau kita berangkat itu coba bawa sajadah, bawa sarung gitu dia. Nanti ada fungsinya. Kayak ini posisinya. Kalau kita sholat di situ, kita akan dapat dosa. Karena kita melakukan larangan.
Gitu dia. Apakah dispensasi? Enggak dispensasi, orang bumi Allah luas kok. Dispensasi. Sholat di mana? Ya di luar pekarangan. Di luar pekarangan sholatnya. Di wilayah masjid yang di luar masjid yang ada di yang ada kuburan tadi, keluar. Di pekarangannya ada kuburan, keluar lagi. Gimana itu? Samping apa? Di samping dari bus tadi. Itu kalau enggak. Kalau kira-kira enggak ada tempat mau meletakkan kening ini, kalau berdiri saja bisa lah mungkin kan. Ya. Minta izin ke dalam masjid, ambil satu sajadah. Ya kan? Kemudian taruhkan situ, kasih alas lah mungkin gitu. Sujud di situ, nanti selesai sholat balik lagi sana. Kemudian gimana kata orang? Gelap, nggak nampak itu. Orang pun tidur kalau dia mau sholat enggak gitu kan? Nggak dengar itu, nggak lihat dia. Nggak usah pedulikan kata orang, paham nggak? Kalau kita pedulikan kata orang, repot kita. Masalah ini posisinya sudah harus menyelamatkan diri sendiri, paham nggak? Allahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Manusia terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Baik, belajar Al-Qur'an itu bisa dua maknanya, yaitu belajar huruf-hurufnya, bahkan tiga ya. Belajar huruf-hurufnya, kemudian menghafalnya, kemudian mempelajari hukum-hukumnya. Nah, itu tadi, paham ya? Jadi belajar Al-Qur'an itu bisa dengan ketiga-tiganya atau dengan salah satu. Tentunya yang terbaik adalah semakin banyak menggabungkan ketiga hal ini semakin bagus. Tentu ada orang yang dia mempelajari huruf-hurufnya sampai dia menghafal Quran. Nah, ini bagus kan? Tapi kan ada orang mempelajari hurufnya saja supaya dia kayak contohnya tahsin nggak menghafal Quran tapi tahsin saja untuk supaya bagus, itu bagus, itu namanya juga belajar Al-Quran ya. Kemudian dia menghafal Quran, contohnya belajar tapi menghafal, ada halaqah menghafal Quran, nah, begitu, karena dia termasuk sudah bagus bacaannya, tinggal menghafal, bagus, itu juga beda ya. Kemudian yang ketiga, belajar hukum-hukumnya. Inilah yang lebih tinggi ketimbang hanya mempelajari lafadznya saja. Paham nggak? Ya. Karena buat apa orang yang mempelajari hanya lafadz-lafadznya, bagaimana bacanya benar, tapi hukumnya disalahi, hukumnya diselisihi, hukumnya dilanggari. Nah, gitu dia. Sama aja kan? Sama apanya? Sama kurang ajar juga sama Al-Qur'an itu maksudnya, ya. Bukan sama pahalanya, tentunya beda lah. Membaca Al-Qur'an ada sendiri pahalanya gitu ya. Tapi samanya apa? Ya sama-sama kurang ajar juga sama Al-Qur'an gitu loh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seperti itu. Jadi, contoh kalau kita belajar tentang satu hukum, seperti contohnya mempelajari tentang haji dan umroh, seperti haji ini. Ini kita termasuk nggak mempelajari Al-Quran? Bukankah Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 97 ya? Ya Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah katakan, ya, dan hak Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Itu surah Ali Imran ayat 97, bukan An-Nisa. Ali Imran ayat 97, ya.
Nah, di sini hak Allah bagi manusia, atas manusia untuk berhaji. Berarti gimana cara berhaji? Dipelajari dia. Nah, ini berarti namanya menggali apa? Hukum dari firman Allah tersebut. Jadi kita sedang belajar juga tentang hukum Al-Quran gitu loh, paham ya? Lebih-lebih dalam pembahasan juga terkadang menyebutkan firman Allah, sabda Rasulullah gitu. Wallahu a'lam. Ana condong termasuk. Ya. Ada yang lain? Kalau kita bawa anak-anak, imam melarang anak kita di saf yang pertama. Oh ya, ya permasalahannya apa sebab imam tersebut melarang anak tersebut? Nah kalau memang belum bisa sholat nggak boleh memang, ya nggak boleh. Kalau dia nggak bisa sholat ngapain pula dia di posisi saf sholat? Yang benar itu meletakkan anak tersebut di depan yang membawa anak tersebut, bukan dikasih posisi saf sendiri dia. Hadis ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan shallaitu ana wa yatimun khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaim khalfana. Aku salat bersama seorang yatim ya, itu salat di belakang Rasulullah. Dan ibuku Ummu Sulaim radhiyallahu anha salat di belakang kami. Yatim itu anak yang belum balik tapi dia bisa salat. Paham enggak? Karena di kalimat sholat berarti dia bisa sholat. Kalau nggak bisa sholat, celinguk sana, celinguk sini, gerak sana, gerak sini. Jangan kasih posisi saf. Yang salah itu orang tuanya yang bawa atau siapa yang pokoknya yang bawa itu salah. Maka jangan kasih dia saf sendiri. Ya, taruh di depan, gitu dia. Taruh depannya. Di depan siapa? Si yang bawa tadi. Supaya apa? Supaya anak ini bisa dia apa? Bisa bagus apanya sholatnya. Nanti gampang kalau dia bergerak dia tinggal ditahan ketika bergerak. Kalau berisik mungkin bisa dipegang telinganya untuk diam, kasih isyarat lah. Nah gitu. Bukan dikasih saf sendiri, enggak. Atau dikasih saf bersama dengan orang dewasa. Yang dikasih saf bersama dengan orang dewasa adalah orang yang sholat. Orang yang sholat. Kalau anak-anak dia sholat. Kalau belum bisa sholat ya nggak bisa. Jadi memisahkanlah dia, gitu. Gitu ya. Demikian. Jadi kalau contohnya anak kita sudah dipastikan bisa sholat, kemudian disuruh imamnya suruh ke belakang, maka kita sampaikan, Pak, maaf dia bisa sholat gitu kan. Oh tetap saja dia belum sunat. Oke. Bapak udah sunat, jangan gitu ya, nanti marah dia. Ya udah nggak apa, mundur aja gitu. Daripada tengkar gitu kan. Ya. Tapi kalau contohnya dia bisa sholat, ya ini memang seperti itu. Anak-anak, makanya imam ada hadis namanya hadis Amr bin Qais kalau nggak salah, seorang sahabat kecil yang menjadi imam ketika itu umurnya 6 atau 7 tahun. Itu karena bisa sholat maka jadi imam. Dia hafalannya lebih banyak, ya. Dia bisa sholat. Jadi yang bisa sholat lah yang dia baik itu jadi imam atau di posisi saf sholat. Nah gitu. Jangan orang yang tak bisa sholat. Bisa dipahami kira-kira gitu ya. Kalau
dia harus dekat saya Ustadz. Nah, maka kalau gitu kita sebagai orang tuanya ngambil posisi yang ujung-ujung lah, ujung sana, supaya nanti si anak tidak memisahkan ya soft tersebut. Kalau di ujung kan dia namanya mepet gitu, malah jadi penuh dia karena anak-anak tersebut. Gimana apanya? Iya, dia makruh jadinya. Pendapat, makanya ada hadis itu kan, kami membenci, dalam hadis sahabat itu bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan sahabat, kami membenci salat di antara tiang-tiang. Membenci itu bahasanya makruh disebutkan dalam hadis itu. Sah jamaahnya, anak condong sah. Sah. Cuma ya kurang afdol lah gitu. Solusinya orang tua yang bawa anak-anak itu diposisikan dia anaknya di depannya gitu. Rata-rata anak-anak kita kalau yang usia 6-7 tahun kayaknya udah bisa sholat kan? Iya. Ya anak yang di bawah itu jangan dijewer lah, yang bawah mungkin dijewer cocok. Ya maksudnya diletakkan dia di depan gitu ya, letakkan di depan. Kalau anaknya, Ustaz, anak saya jamin bisa sholat, bagus, nggak apa-apa. Bagus ya. Dia bisa ngikutin gerakan sholat, dia wudhu pun sudah diajari di rumah, bagus gitu. Nggak apa-apa, kita pun ini. Ya nanti kan ketahuan ini bisa sholat atau enggak, nanti kan habis itu kan gerak dia atau enggak gitu kan. Nah, gitu. Ditinggalkan enggak itu posisi safnya atau enggak, nah gitu deh. Ingat ya, saya seperti ini bukanlah melarang anak-anak dibawa ke masjid. Bahkan saya yang motivasi untuk anak-anak bawa masjid. Kenapa? Mereka butuh dikenalkan dengan masjid dan ibadah-ibadah masjid. Karena mereka lah menjadi generasi kita ke depan. Kalau kita larang mereka, siapa yang meneruskan? Kalau anak pribadi, anak mikirkan ke depan, mikirkan ini generasi ke depan tuh gimana. Makanya tadi khutbah itu terkait dengan apa? Itu ke depan mereka, supaya mereka bisa agamanya itu dapat gitu loh, kajian ilmu seperti itu. Mereka dikenalkan dengan apa? Dengan suasana masjid, ibadah gimana begitu. Cuma di sini ada triknya, ada caranya itu yang diikuti gitu. Ya. Demikian ya. Bisa bawa anak-anak yang contohnya masih bayi pun enggak apa-apa. Rasulullah banyak bawa bayi, cuma jangan di mana? Dilepas. Paham enggak? Jangan dilepas. Rasulullah apa melepas? Apa Hasan Husain ketika itu lari sana lari sini? Enggak toh. Enggak. Oke, kasus Hasan Husain itu sampai menunggangi Rasulullah, itu kan enggak lepas. Hanya kan enggak mengganggu Rasulullah juga. Rasulullah jadi lama sujudnya, kan lebih bagus. Kan gitu kan. Cuma para sahabat aja kok kelamaan dari yang tadi kan gitu. Ketika Rasulullah, aku tidak suka ya. Maksudnya Rasulullah ingin membiarkan supaya puas begitu. Sembari seperti itu Rasulullah kan lebih lama zikirnya. Tapi kalau suara yang berisik loh, ini ganggu, paham ya? Kalau dengan tadi sujudnya makin lama nggak ganggu kan? Makin apa? Makin khusyuk, makin bagus. Gitu loh. Sahabat aja yang kok lama, merasa lama itu, tapi nggak komentar setelah itu. Gitu loh. Paham ya? Nah sayangnya kan sekarang anak-anak kita ini yang ke masjid ya, yang agak aktif kayak bapaknya dulu yang aktif gitu ya, itu lepas kontrol, entah bapaknya kemana gitu toh.
Kemudian bapaknya ada seperti nggak peduli, mestinya apa? Diposisikan anaknya tuh, yang bawa anak itu anaknya dibawa sini, peduli sama anaknya. Nanti dimarahin anaknya, marah dia, betul nggak? Marah dia, apa kok marah-marah katanya? Marah pula, ajak berantem pula. Orang dia yang nggak peduli sama anaknya. Anaknya jangan dibiarkan anak itu berisik. Kalau kita biarkan anak kita berisik di rumah Allah ini mengganggu, kecuali di luar waktu ibadah, waktu kajian, di luar waktu kajian, di luar waktu sholat, enggak apa-apa. Kalau anak condong, anak main di masjid asalkan enggak merusak, anak malah condong. Kenapa? Anak senang. Anak lihat kalau anak ke masjid itu, anak, ya Allah, kenapa? Anak dulu itu suka ke masjid gitu loh. Kalau dilarang, sakitnya tuh di sini. Syukur aja kita masih senang sama masjid kan gitu. Biarkan anak-anak ke masjid. Kecuali kalau mereka merusak, nah gitu tidak boleh. Merusak itu baik itu ketika dalam kondisi ibadah atau tidak kondisi ibadah, gitu. Paham kan? Tapi kalau ke masjid, masya Allah, dibiasakan ke masjid, gitu. Dibiasakan ke masjid. Nah orang tua yang peduli, anakku berapa tadi? 4 semua ini. Kasih arahan sebelum berangkat. Masjid, anakku sayang, masjid itu rumah Allah. Kita sholat mau menghadap Allah, gitu ya. Maka tidak merupakan akhlak yang mulia itu berisik ketika menghadap Allah. Gitu dia dikasih tahu, hadap Allah supaya nggak berisik, di rumah Allah nggak berisik, nah gitu. Jangan mengganggu ibadah, gitu. Diajarin, dikasih wejangan sebelum ke masjid, gitu dia. Nah kalau dia melanggar, dia kan udah senang nih ke masjid gitu kan. Terus dikasih hukuman, karena kemarin berisik, maka hari ini nggak boleh ke masjid. Wah dia udah, nanti janji-janji dia udah ke masjid, begitu dia, karena senang. Jangan dilarang ke masjid. Ya. Anak punya anak laki-laki 3, 2 belum bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Anak tahu. Rumah aja kayak gitu berantakannya, apalagi ke masjid, gawat nanti. Sampai ada temannya gini, Ustaz, mana Ahmad, mana Yahya gitu. Anak nggak bisa bawanya, kenapa? Belum bisa, anak belum percaya untuk bisa bawa ke masjid. Kasih tahu pun nanti dia lupa, kan gitu. Pernah anak bawa sih, pernah ke masjid. Wah, tenang sampai selesai ya, tapi di sini. Tapi nanti kalau tempat yang lain gimana? Gitu, takut juga anak. Bikin malu juga ya kan. Maka kita ya kalau bawa anak, coba anaknya diperhatikan, ya, kasih arahan, bimbingan gitu. Jangan larang anak-anak dari masjid, jangan, ya, jangan larang. Perempuan saja, perempuan yang afdolnya sholat di rumah itu nggak boleh dilarang ke masjid loh. Pahalanya lebih besar sholatnya di rumah ketimbang di masjid. Kalau dia mau sholat di masjid, nggak boleh dilarang. Apa kata Allah? Ya, apa kata Rasulullah SAW? La tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangankan larang, jangankan larang ya hamba-hamba wanita Allah dari masjid Allah. Nggak boleh. Itu perempuan yang kadang kalau ke masjid bikin fitnah kan gitu. Anak-anak apalagi laki-laki dia. Ya. Jangan larang ya, tapi kita ngasih tahu sebenarnya bukan melarang anaknya, tapi apa? Ya, melarang sikap pembiaran orang tua atau walinya sehingga anak-anak ini lepas kontrol di masjid. Nah, gitu ya. Baik ya. Nah,